Miliki daya tangkal nuklir yang handal, Kim Jong-un klaim mampu bertahan dari serangan dan juga ancaman militer Amerika Serikat. Namun di samping itu, seorang pembelot mengatakan dinasti Kim Jong-un akan segera hancur. Mengapa demikian? Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, mengatakan tidak akan lagi ada perang karena daya tangkal nuklir yang handal dan efektif dari Korea Utara akan secara permanen menjamin keamanan nasional masa depannya. Dikutip dari ringtimesbali.com dari kantor pusat berita Korea Utara atau KCNA, mengatakan pada hari Selasa bahwa Kim membuat pernyataan tersebut sehari sebelum dalam sebuah pidato. Pidato tersebut berlangsung di konferensi para veteran yang diadakan untuk menandai peringatan ke-67 berakhirnya Perang Korea. Sembari menekankan sifat defensif program nuklir Korea Utara, Kim mengatakan negaranya mengembangkan senjata nuklir untuk memenangkan kekuatan absolut untuk menghindari konflik bersenjata lainnya. Kim mengatakan negaranya sekarang mampu mempertahankan diri dalam menghadapi segala bentuk tekanan intensitas tinggi dan ancaman militer dari pasukan imperialis dan musuh yang jelas merujuk pada Amerika Serikat. Untuk diketahui, Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953, meninggalkan Korea Selatan dan Korea Utara secara teknis masih dalam keadaan berperang. Korea Utara menyebut perang tersebut sebagai perang pembebasan tanah air dan menganggap penandatanganan gencatan senjata sebagai kemenangan. Di samping itu, seorang pembelot atau mantan pembelot seorang aktivis HAM, Ji-hyun Park, berhasil kabur dari negara dinasti Kim dan memberikan cerita perjuangannya kepada The Sun. Orang-orang menganggap keluarga Kim sebagai keluarga yang sangat kuat di Korea Utara, ujar Park. Padahal justru orang-orang Korea Utara lah yang kuat. Setiap harinya mereka bertarung melalui kejahatan yang diterima. Aku sudah bertarung melawan mereka 2 kali dan akhirnya aku menang. Dia berharap suatu hari seluruh rakyat Korea Utara akan berhasil dalam pertarungan melawan diktator Kim Jong-un. Sebelumnya, kisah perjuangan Ji-hyun Park melarikan diri dari Korea Utara telah ditayangkan Kompas.com. Ji-hyun Park kini bekerja sebagai seorang aktivis HAM dan bekerja sama dengan Connect, sebuah organisasi yang mendukung para pengungsi Korea Utara untuk dapat hidup di Inggris. Bulan lalu, Park merupakan bagian dari tim yang mendonasikan sebanyak 7.000 alat pelindung diri atau APD kepada panti jompo di Inggris. Dia merasa tergugah dengan banyaknya kasus kematian akibat wabah tersebut di lingkungan tempat tinggalnya di Manchester, Inggris. Saya sudah banyak menyaksikan orang mati seumur hidup saya di Korea Utara, ujar Ji-hyun Park. Saya tak bisa melihat orang-orang ini sekarang di sekitar saya. Dia tahu dia tidak bisa menolong orang-orang di Korea Utara secara langsung, tapi dia bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Cerita pelarian yang tragis dan memilukan yang dibaginya kepada The Sun online diharapkannya mampu meningkatkan kesadaran tentang kehidupan buruk yang dialami rakyat Korea Utara di bawah kepemimpinan rezim Kim Jong-un. Lockdown di tengah wabah buat pelarian dari Korea Utara adalah mustahil. Situasi lockdown di Korea Utara akibat wabah COVID saat ini membuat kehidupan di Korea Utara semakin memburuk, terlebih bagi mereka yang hendak melarikan diri. Kim Jong-un telah menutup perbatasan negara itu sejak awal Januari 2020 dan keamanan ditingkatkan di perbatasan Korea Utara setelah kasus dugaan infeksi COVID pertama dilaporkan pekan lalu. Sokil Park, Direktur Korea Selatan untuk Liberty di Korea Utara, mengatakan jumlah pembelot yang berhasil melarikan diri telah sepenuhnya berkurang tahun ini.
Ling membantu para pembelot dengan mendukung mereka dalam perjalanan sejauh 3.000 mil melewati Cina melalui rute rahasia sebelum membantu mereka menemukan tempat perlindungan di Korea Selatan dan Amerika Serikat. Pada tahun 2019, Sokil mengatakan hanya 1.047 pembelot berhasil melarikan diri dari Korea Utara, yang merupakan angka terendah selama sekitar 2 dekade. Tetapi total pada 2020 nyatanya lebih rendah. Pada bulan April, Mei, dan Juni hanya 12 warga Korea Utara yang berhasil mencapai Korea Selatan, kata Sokil. Di sisi lain, para ahli curiga parah ke Kim Jong-un. Bisa-bisa hal ini berbuah petaka. Ada apa? Korea Utara baru-baru ini mengumumkan sedang mengembangkan vaksin COVID-19. Dikutip dari Politico, para ahli khawatir bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang misterius memiliki tujuan yang jahat di dalam pikirannya. Para ahli beranggap Kim menggunakan krisis kemanusiaan untuk meningkatkan persenjataan senjata biologisnya. Korea Utara dapat menggunakan aspirasi vaksin yang sah ini sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan bioteknologi mereka, ujar asisten sekretaris pertahanan untuk program pertahanan nuklir, kimia, dan biologi selama pemerintahan Obama, Andrew Weber. Korea Utara dapat membeli peralatan dari negara barat atau Tiongkok yang diperlukan untuk membuat vaksin dan tahun depan dapat menggunakannya untuk senjata biologis. Para ahli beranggap pandemi COVID-19 ini memiliki peluang untuk bagi rezim yang impornya terhambat oleh sanksi internasional. Dari 16 negara yang diduga membuat vaksin COVID-19 termasuk Rusia, Tiongkok, dan Iran, Weber selalu khawatir akan Korea Utara. Korea Utara memiliki sejarah mengabaikan perjanjian senjata internasional dan mengaburkan batas antara penelitian militer dan juga sipil. Saya pikir mereka lebih cenderung menggunakan senjata biologis terhadap kita daripada senjata nuklir, ujar Weber. Menurut Weber, Korea Utara dapat dengan mudahnya meluncurkan serangan bio di kota New York jika mereka mau. Anda hanya perlu jumlah kecil untuk membunuh puluhan ribu orang, tambahnya. Peneliti pertahanan di RAND Corporation, Bruce Bennett, beranggap apapun yang berhubungan dengan COVID-19 akan dipandang sebagai hal kemanusiaan, dan kemanusiaan tidak dilarang oleh sanksi. Anda harus mendapatkan persetujuan dari barang per barang, tetapi ada banyak pengiriman kemanusiaan yang terjadi ke Korea Utara. Banyak hal bisa mengalir di situ, ujarnya. Menurut pembelot Korea Utara dan analis intelijen Amerika Serikat, Korea Utara telah melakukan operasi senjata bio sejak tahun 1960. Pada tahun 1993, intelijen Rusia melaporkan bahwa Korea Utara melakukan penelitian militer dengan antraks, kolera, wabah pes, dan juga cacar. Pada tahun 2002, mantan penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton, mengatakan pemerintah Amerika Serikat percaya bahwa Korea Utara memiliki salah satu program bioweapon ofensif paling kuat di bumi ini.